Perkenalkan, nama saya Nima Denia Abiska Dewi di kelas 12 TT absen 18. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua, Sarni namanya. Ia hidup seorang diri dan tidak mempunyai seorang anak. Pada suatu hari, ketika ia sedang mengumpulkan kayu di tengah hutan, ia bertemu raksasa. Raksasa tersebut sedang mencari anak kecil untuk disantapnya. Namun, Sarni menjelaskan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Raksasa pun memberikan biji timun kepada Sarni. Raksasa mengatakan bahwa ia akan memiliki anak dalam waktu 2 minggu. Namun, ketika anak tersebut berusia 6 tahun, ia harus mengembalikannya kepada raksasa untuk disantap. 2 minggu pun berlalu. Salah satu timun yang Sarni tanam tumbuh sangat besar. Ia pun segera membelahnya. Di dalamnya terdapat bayi kecil yang cantik, diberi nama Timun Mas. Kini, Sarni tidak sendirian lagi, karena ia memiliki Timun Mas. 6 tahun pun berlalu, raksasa datang untuk menagih janjinya. Namun, Sarni menolaknya. Alasannya akan semakin lezat dagingnya jika ia semakin dewasa. Raksasa pun menyetujui saran dari Sarni. Pada suatu hari, Sarni bermimpi, Timun Mas diminta segera untuk menemui petapa di lereng gunung. Ia pun menyuruh Timun Mas untuk mencari petapa tersebut. Setelah bertemu petapa, Timun Mas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sang petapa pun memberikan Timun Mas 4 buah kantong. Tentang cara penggunaannya dijelaskan juga oleh sang petapa. 4 buah kantong tersebut berisikan mentimun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas diminta mengeluarkan kantong tersebut satu persatu jika dikejar oleh sang raksasa. Setelah mendapat 4 buah kantong tersebut, Timun Mas kembali ke rumah. Keesokan harinya, raksasa datang lagi untuk meminta janjinya. Namun, Sarni menolaknya. Ia memohon kepada raksasa untuk tidak mengambil Timun Mas, karena ia sangat menyayangi Timun Mas. Bahkan, ia menukarkan dengan dirinya untuk disantap oleh raksasa. Namun, raksasa marah dan menolaknya. Timun Mas pun keluar dan menantang raksasa. Ia tidak tega dengan Sarni yang diperlakukan seperti itulah raksasa. Kemudian, ia berlari. Raksasa pun mengejarnya. Pada lemparan pertama, Timun Mas mengeluarkan biji mentimun. Biji mentimun tersebut menjadi pohon mentimun yang sangat lebat. Raksasa dengan mudah melewatinya. Pada lemparan kedua, Timun Mas mengeluarkan jarum. Jarum tersebut berubah menjadi pohon bambu yang sangat tajam. Kaki raksasa terluka, namun ia tetap dengan mudah melewatinya. Pada lemparan ketiga, ia melemparkan garam. Garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa dengan mudah melewatinya. Dan pada lemparan terakhir, ia melemparkan terasi. Terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Seketika, raksasa tenggelam dan mati. Timun Mas pun kembali ke rumah. Dan Timun Mas dan Sarni hidup dengan bahagia. Tamat. Makasih.